Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,26% ke angka 7.242. Selain video ini kami juga mengupload ada video lain pada jam 8 malam nanti yang kami analisa dua emiten yang hari ini naik lumayan tinggi karena ada rumor merger. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten secara tren saat ini masih uptrend dan masih bergerak naik, dan ternyata salah satu direkturnya mulai take profit di sekitar harga atas. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mensubscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham MAPA. Saham MAPA hari ini masih naik 3% lebih ke harga 965. Jadi saat ini MAPA secara tren masih bergerak sangat uptrend. Sebelumnya bisa kita lihat sempat terkoreksi pada pedagang hari Jumat terbentuk candle merah karena gagal melewati zona ini di sekitar 930 sampai 150, dan hari Senin MAPA sempat turun mendekati 880 tapi masih bisa bertahan di zona 930, dan hari ini kembali bergerak naik. Jadi secara tren ini masih bergerak tren. Dan MAPA sebelumnya sudah masuk watchlist kami bareng teman-teman member, karena walaupun hari Jumat kemarin itu turun, ini terpantau ada akumulasi sehingga menurut saya ini menarik untuk dipantau dan ada potensi untuk rebound kembali. Dan ternyata kalau pemerintah bahwa direkturnya melakukan penjualan saham MAPA di sekitar harga 850 sampai 860. Jadi transaksi itu dilakukan sekitar tanggal 3 Januari dan 5 Januari. Jadi sebanyak 300.000 lembar di sekitar 850 dan 350 lembar juga di sekitar 860. Jadi di sekitar zona ini. Dan untuk broker summary, jika kita perhatikan walaupun hari ini naik 3% lebih, ini malah terpantau ada distribusi. Dan asing juga terpantau keluar dengan jumlah besar. Jadi untuk MAPA, karena kenaikan hari ini ternyata ada distribusi. Apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, sudah harus siap-siap untuk take profit apabila ternyata MAPA minggu ini masih gagal naik melewati 980 sampai harga 1000. Jadi minggu ini saya lihat MAPA masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes target harga ini. Tapi jika terpantau ternyata pas mau coba untuk break, gagal break plus ternyata masih terus ada distribusi, pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman ingin coba swing trade. Atau teman-teman masih mau hold, bisa hold terus selama harga 880 ini tidak terlewati. Apabila memang teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah di sekitar 800 ke bawah, ingin coba trail stop, misalnya bisa trail stop di sekitar 880. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, misalnya paling aman wait and see dulu, karena kenaikan ini ternyata tidak ada akumulasi, malah ada distribusi. Jadi bisa saja minggu ini mulai melemah setelah mengetes 980 sampai harga 1000. Selanjutnya saya akan coba update lagi pergerakan dari saham P1. Bisa kita lihat P1 hari ini kembali naik 1% lebih ke 454. Secara tren P1 masih oke, masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya karena saat ini sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan bisa kita lihat sebelumnya mengetes 400 bisa bertanda rebound, beberapa kali mencoba break garis EMA 50 gagal break, turun kembali ke 400 masih bisa rebound sehingga ini terbentuk double bottom di sini. Dan saat ini P1 sudah berhasil naik di atas kode garis EMA. Sebelumnya menyentuh 460 yang memang berupa resisten, P1 gagal break, turun kembali ke garis EMA 150 yang saat di 440. Bisa kita lihat P1 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan dari data broker summary juga bisa kita perhatikan kenaikan 1% lebih hari ini terpantau ada akumulasi besar. Asing yang dalam 1 minggu terakhir ini mulai keluar, hari ini terpantau melakukan sedikit akumulasi. Dan sebelumnya asing terus masuk akumulasi, P1 harganya bergerak naik. 1 minggu terakhir ini mulai keluar dan hari ini kembali masuk akumulasi. Jadi P1 menarik, kenaikan hari ini ada akumulasi besar sehingga saya lihat P1 minggu ini masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 460 sampai 646. Apabila berhasil break, maka P1 akan lanjut uptrend dengan target berikutnya di 480. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat sampai P1 di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold kan secara trend saat masih oke, bisa target stop di 440. Dan selama masih kuat berada di atas 440, P1 menurut saya masih layak untuk di hold untuk tren jangka menengah. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, tetap menurut saya paling aman adalah apabila bisa dapat kembali di sekitar garis EMA 150. Karena sebelumnya bisa kita lihat P1 beberapa kali sempat mengetes 440 dan masih bisa bertahan dan rebound. Selanjutnya PNLF
bisa kita lihat saat ini juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Cara pergerakan dalam beberapa bulan ini mulai sideways dengan support saat ini di 260, tapi setelah berhasil rebound dari supportnya bisa kita lihat PNLF beberapa kali masih kesulitan untuk melewati garis EMA 50. Dan di atas garis EMA 50 masih ada resisten sekitar 280. Jadi sempat naik di atas garis EMA 50 walaupun belum terkonfirmasi break, menyentuh 280 selalu masih gagal dan dibuat turun. Dan hari ini PNLF naik 4% lebih mencoba untuk break garis EMA 50 di sekitar 268 dan sempat menyentuh 280 yang merupakan resisten berikutnya. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 4% lebih ini terpantau sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing jika kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi. Jadi untuk PNLF memang secara tren saat ini masih belum oke, belum terkonfirmasi akan uptrend. Dan menurut saya minimal apabila bisa bertahan dan naik di atas garis EMA 50, PNLF secara pergerakan akan mulai membaik. Minimal sudah tidak bergerak downtrend dan ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150 di harga 288 sampai 290. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry sampai PNLF, menurut saya juga masih bisa coba pantau. Apabila mau entry, menurut saya coba tunggu terkena pullback dulu di 270. Selama PNLF masih kuat berada di atas 270, saya lihat secara pergerakan PNLF akan mulai membaik. Sehingga menarik untuk coba dipantau, bisa entry di 270 dan hold terus selama support ini tidak terlewati, dengan target terdekat di garis EMA 150 dan target lebih jauh di harga 300. Selanjutnya saya coba analisa saham ABMM yang bisa kita lihat secara teknikal saat ini juga sudah bergerak uptrend. Jadi kemarin saya beranalisa saham-saham di sektor batubara yang menurut saya secara teknikal rata-rata sudah mulai membaik. ABMM juga bisa kita lihat sebenarnya secara tren juga sudah mulai membaik. Sebelumnya bergerak downtrend, masuk bulan Desember mulai bertanda rebound. Januari ini bisa kita lihat ABMM sudah berhasil naik di atas kode garis EMA, sehingga secara teknikal sudah terkonfirmasi sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan kenaikan hari ini 3% lebih membuat ABMM saat ini mencoba untuk melewati zona 3.700. Dan jika kita perhatikan ini sebenarnya ada zona resisten di sekitar 3.700 sampai 3.800. Apabila berhasil break baru target berikutnya di 4.000. Dan jika kita perhatikan kenaikan 3% lebih ini terpantau sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Dan asing bisa kita lihat 2 minggu sampai 3 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham ABMM. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, saya lihat selama masih kuat berada di atas 3.500, saham ini masih layak untuk di hold. Dengan target take profit jangka pendek, menurut saya masih ada potensi ke harga sekitar 3.750 sama 3.800. Jadi masih ada potensi untuk mengetes zona ini. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, menurut saya paling aman adalah tunggu ABMM terkena pullback dulu, mengetes kode garis EMA, apabila masih bisa bertahan, baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Daripada paksakan untuk entry di harga atas saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.